Iya. Negara kita, kalau pedesaan nanti nggak digarap, wassalam. Nggak makan kita berarti. Nggak makan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan Klik Madura, jumpa lagi bersama saya Zahra Hasan dalam program Ngulik, ngobrol di studio Klik Madura Biro Sampang. Seperti biasa, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kami undang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau merupakan orang nomor 1 di Dinas Pertanian dan KP. Langsung saja dengan Bapak Insinyur Suyono MSI selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak di tengah cuaca yang terang benderang di luar? Alhamdulillah terang benderang dan panas. Panas pol ya Pak panas ya? Panas pol ya. Tapi tidak sedikit mengurangi semangat hari ini. Ya. Ya siap. Kami ucapkan selamat datang di studio Klik Madura Biro Sampang Pak. Seperti ini kondisinya masih sederhana, tapi kami punya cita-cita yang luar biasa tentunya. Amin, amin. Siap. Kali ini kami Klik Madura mengundang Bapak selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tentunya ingin membahas atau mengulik secara tuntas informasi-informasi dan problematika dalam lingkup pertanian khususnya di Kabupaten Sampang tentunya Pak, terkait kebijakan pertanian yang terbaru serta tantangannya untuk saat ini, kemudian program-program pengembangan pertanian serta potensi dan peluang juga sinergi dengan stakeholder terkait, begitu Pak kira-kira. Oke, yang pertama nih Pak, sebelum meluas pada cakupan yang lain, saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana sih Pak kondisi petani Kabupaten Sampang saat ini? Apa miris? Apa memang sejahtera atau bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak selaku Kepala Dinas Pertanian dan KP. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya. Jadi, wah pertanyaannya ini menukik. Alhamdulillah kalau petani kita kan baik-baik saja. Ya, semuanya kan sehat. Nah, mungkin tanda petik ada beberapa yang kurang sehat ya. Jadi petani kita ini kalau dari sisi kita yang di pertanian ini, mereka sekarang ini dari produksi juga naik. Tentunya ini produksi padi. Kemudian sekarang mereka mengembangkan tanaman tembakau, tanamannya sekarang 2 kali lipat dibanding tahun lalu, harganya juga bagus. Dari sana sebenarnya kan juga bagus juga. Ya, nah, dari sisi itu tadi pendapatan mungkin oke lah. Tapi bagi mereka yang menanam tembakau, kemudian padi, tetapi ada hal lain sebenarnya yang juga berpengaruh. Jadi pendapatan mereka yang banyak itu belum tentu kalau tadi menyampaikan sejahtera. Ini masih jauh, Pak. Jauh berarti, Pak ya? Ya, masih jauh. Masih perlu kita kejar. Ya, dengan beberapa tentunya dengan beberapa program kegiatan. Ini masuk kategori miris apa gimana Pak? Ya sedang-sedang aja lah. Sedang-sedang ya, begitu, tengah-tengah berarti Pak. Tengah-tengah lah, tengah-tengah. Ya. Di samping tembakau nih Pak, kan ada juga hasil tani yang lain. Nah, biasanya sejauh ini faktor apa saja yang membuat kondisi petani itu sering menjerit persoalan harga Pak? Terkait harga pangan, sedangkan harga hasil tani itu malah murah begitu. Ya, jadi sebenarnya hukum ya itulah, jadi hukum ekonomi ya, ketika barang banyak nanti hukum ekonomi akan berlaku di situ. Betul, betul. Jadi permintaan banyak, barangnya sedikit pasti mahal. Iya. Barangnya banyak, permintaan sedikit, nanti murah. Anjlok Pak. Nah ya. Kita memang di Sampang ini kita mempunyai beberapa komoditi unggulan. Contoh seperti di daerah Sukabana itu hampir 4.000 hektar itu bawang merah. Sekarang bawang merah berapa harganya? Nah, ini kita dulu hanya kurang lebih awal hanya 280 hektar, sekarang sudah menjadi 4.000-an. Ini juga tidak terlepas dari
apa yang dilakukan petani sebenarnya menguntungkan. Nah, ketika menguntungkan kita nggak usah ngomong lah, mereka akan mengikuti kita. Hari ini aja tembakau tahun lalu bisa sampai 80.000 per kilo. Dulu tanamannya hanya 4.000, sekarang sudah 8.800. Nah, tapi tidak semua komoditi bisa seperti itu. Makanya apalagi petani kita ini kan kepemilikannya hanya 0,0, nggak ada yang sampai 1,5. Ya ada, tapi hanya bisa dihitung dengan jari. Kalau 1,5 hektar, 1 hektar itu hanya beberapa aja. Nah, dari kepemilikan yang kecil-kecil inilah yang membuat petani kita itu juga dari hari ke hari kehidupannya selalu pas-pasan. Karena bagaimanapun dengan lahan yang 0, itu mau digimanakan? Itu tetap hasilnya mungkin habis untuk dimakan aja, yang lain-lain tetap kurang. Tapi mereka tetap bisa makan. Tapi pendapatan untuk memperoleh pendapatan lebih atau mungkin untuk mengupayakan pengen punya A, barang B, barang C itu susah. Karena dari petani yang istilahnya itu disebut petani gurem. Ya, petani gurem yang gimana itu Pak? Kepemilikan lahannya ini hanya 0,25, 0,3. Berarti ya, cuma kalau yang dari faktor luas lahan. Ya, iya. Gak ada faktor lainnya misal? Faktor lain yang tadi sampai Mbak Sarah. Jadi ketika petani kita itu mengembangkan dengan skala besar, kemudian panen harganya anjlok. Nah, ini juga belum lagi faktor dampak perubahan iklim. Betul. Sekarang ini kan sudah nggak bisa diramalkan. Besok diramalkan hujan, tahu-tahu El Nino yang datang, ya kan? Berkepanjangan seperti itu. Setelah punya tanaman, tahu-tahu serangan hama penyakit datang, sudah gagal lagi. Jadi memang seperti itulah alamnya dunia pertanian ya. Jadi banyak tantangannya, risikonya juga besar, tetapi bukan berarti ini harus ditinggalkan. Karena apa? Ketika kita juga konsen disiplin di situ, banyak yang bisa kita buktikan, kita lihat mereka juga berhasil dengan baik. Ya, jadi mengembangkan komoditi tertentu, dia juga bisa membawa pulang rupiah dengan lebih banyak lagi. Itu juga banyak. Tapi banyak juga yang tanda petik gagal atau kurang memuaskan lah hasilnya. Itu Mbak Sarah. Nah, terkait kualitas hasil tani nih Pak, pastinya tidak jauh dari adanya pupuk gitu, pupuk bersubsidi. Nah, untuk saat ini seperti apa kondisi ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Sampang, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ini saya juga sekaligus memanfaatkan untuk woro-woro ya Mbak Sarah ya. Jadi kaitannya dengan pupuk subsidi. Memang pupuk ini kan satu barang yang sangat dibutuhkan petani dalam rangka peningkatan produksi. Iya. Tapi perlu diingat bahwa pupuk subsidi ini banyak persyaratannya. Dalam artian siapa saja yang bisa menerima pupuk itu adalah mereka petani yang tergabung dalam kelompok tani. Karena ini pupuk subsidi terikat di peraturan-peraturan di atasnya. Persyaratannya, misalnya contoh harus punya KTP. KTP pun elektronik. Terus kemudian KK, kartu keluarga. Yang terakhir ini adalah kepemilikan dokumen atau bukti kepemilikan lahan. Ini yang susah. Ya, saya sampaikan ini susah sekali. Apa? Sertifikat. Kan belum semuanya punya sertifikat. Iya, betul. Kemudian yang kedua mungkin PIPIL atau SPPT. Lah inilah yang kita harapkan petani kita itu nanti ketika mereka sudah tergabung di kelompok, kemudian ketua kelompok akan menyampaikan besok tahun 2025 kebutuhan pupuk subsidinya sekian. Nah, untuk mendapatkan sekian itu ayo daftar dengan membawa itu tadi. Nah, tentunya ini dalam kesempatan ini saya juga berharap nanti masyarakat yang mengetahui ini bisa mempersiapkan sejak awal. Karena ini sangat tahapannya ini hanya sekarang bulan September untuk tahun 2025. Berarti Oktober, November, Desember ini kita maksimalkan. Dan petugas sudah woro-woro ini. Tadi juga pagi tadi Kecamatan Sampang sudah kita kumpulkan. Dalam ini hal pupuk subsidi. Kemudian pupuk subsidi ini alurnya, jadi pertanian nanti akan mengusulkan
setelah mengusulkan melalui RDKK yang disusun oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh, setelah diverifikasi, dikompulir, diusulkanlah ke Kementerian Pertanian. Nanti akan muncul alokasi. Nah, alokasi yang ada ini nanti bisa nyampe ke petani. Itu nanti satu, ada peraturan untuk alokasinya itu nanti di pusat Menteri Pertanian, kemudian provinsi, gubernur, kabupaten, bupati. Nah, dari rangkaian itu nanti diatur oleh Menteri Perdagangan. Jadi di situ nanti melalui distributor, kemudian kios ke petani. Nah, untuk mendapatkan itu pertanianlah yang harus mengusulkan. Nah, usulan atau alokasi kita tahun ini ada yang pertama itu 20.000 ton untuk urea. Namun demikian pada bulan Juni kemarin ada tambahan 14.000 sehingga menjadi 34.000. Nah, 34.000 itu digunakan setahun. Dalam jangka setahun, Pak? Dalam jangka setahun itu sudah ada, per bulan itu sudah ada alokasi. Nah, ini kita juga mohon bisa diawasi bareng-bareng. Jadi kita ini pertanian dengan petugas yang terbatas juga mungkin tidak bisa menjangkau semua. Ya, betul. Ya. Kemudian kalau kondisi hari ini pupuk kita itu cukup, sangat cukup. Apalagi sekarang masih kemarau. Jadi kalau kemarau ini kan tanaman tidak banyak. Mungkin kebutuhan pupuk juga tidak banyak. Tetapi nanti setelah Oktober, November, biasanya itu Oktober, November, Desember inilah kebutuhan pupuk. Karena apa? Semua petani akan nanam. Satu, nanam padi, nanam jagung. Mulai musim hujan, Pak, ya? Mulai hujan. Nanam kedelai, bawang, mungkin lombok. Nah itu karena ada 5 yang disubsidi. Ya. Kalau kita, jadi tembakau tidak masuk. 5 itu apa aja, Pak? Jadi padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai. Bawang putihnya nggak ada, Pak? Nggak masuk. Kalau kita kan nggak punya. Sebenarnya masuk di sini, tapi kita nggak ada. Siap. Bawang putih sama kopi. Itu masalah. Nah, untuk kelompok tani tadi, Pak, apa semua petani itu masuk dalam kelompok tani itu, Pak? Semua petani kita harapkan masuk, tapi masih ada. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ketika mereka itu nebus pupuk, mereka memang belum terdaftar. Berarti kan belum masuk. Iya. Nah, itu yang kita catat, kita tambahkan. Kan bisa jadi orang yang kalau sekarang ini sudah anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk kelompok tani. Mungkin satu waktu ada yang pendatang menetap di situ, ya jadi tambahan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kan banyak, Pak, petani yang nggak masuk bahkan karena tidak tahu informasinya. Nah, betul. Apa yang bisa menjamin Dinas Pertanian untuk memasukkan para petani-petani yang belum include gitu, Pak? Ya, jadi kita pernah kerjasama dengan teman-teman LPPNU. Kemudian beberapa teman media ada yang bantu, Dewan juga bantu. Kaitannya apa? Kita mencari itu tadi, petani-petani mana yang belum ada atau mana yang belum masuk. Iya. Dan itu sangat efektif ya pada saat memang teman-teman LPPNU itu malah bergerak. Nah, mereka memberikan data bahwa di desa A, kampung ini masih ada sekian orang belum. Itu kita tambahkan. Satu. Yang kedua, melalui kios pupuk. Jadi kalau mereka itu memang belum, itu mereka nanti akan diarahkan ke petugas di BPP. Jadi di sana akhirnya nanti data yang masuk akan ditambahkan, wilayahnya mana, kampungnya mana, di sana sudah ada kelompok, ditambahkanlah di sana. Oh, kios pupuk ini ada per apa, Pak? Per desa atau? Kios pupuk, kalau aturannya kan kios pupuk itu 1 kecamatan minimal 2. Jadi kios pupuk tidak terus kemudian per desa, tidak. Karena kios pupuk kurang lebih Kabupaten Sampang ada 81. Ya, jadi ini yang juga menjadi bukan tantangan kita lah sebenarnya, bagaimana kios ini bisa kita dekatkan ke area atau wilayah hamparan kelompok agar para petani ini tidak terlalu kesulitan mencari. Nah, ini sudah beberapa kali man kita upayakan, beberapa juga sudah disesuaikan, jadi untuk bisa mendekatkan antara kios ini dengan wilayah areal pemasarannya, seperti itu, Pak. Ya, sebelumnya pernah ada itu, Pak, laporan pada Klik Madura, ada petani di daerah Sampang Utara tidak kebagian pupuk, dan sedangkan beliau itu mempunyai lahan yang luas, anggaplah begitu, Pak. Dan katanya kasusnya
karena tidak masuk dalam kelompok tadi itu Pak. Gitu. Jadi kan mungkin memang masih banyak di luar sana petani yang belum masuk karena mungkin minim informasi begitu Pak. Ya, jadi kita tidak menolak ya, bukan anggapan, tapi temuan itu memang ada. Ya. Lah yang seperti inilah sebenarnya yang kita harapkan untuk bisa kita tambahkan. Kemudian para petani kalau memang merasa mereka belum, ya kita berharap mereka juga bisa melaporkan atau menginformasikan ke petugas pertanian yang ada di kecamatan. Karena petugas kita hanya 70 untuk 186 desa kelurahan ya. Jadi satu penyuluh itu bisa jadi membawai 5 desa. Kalau satu desa itu 4 kelompok, 20, gimana mau muter 20? Makanya kita juga berharap peran aktif dari masyarakat. Kalau mereka memang merasa kok itu ada kumpulan, saya kok enggak, datang aja, sampaikan. Nanti akan diakomodir oleh teman-teman. Apalagi benar-benar petani loh, ini yang kasihan. Karena pupuk subsidi ini kan memang disalurkan oleh pemerintah untuk mereka-mereka. Jangan sampai mereka yang justru harus menikmati nggak dapat. Iya, nggak dapat Pak ya. Terkait tadi ketidak adanya pemilikan surat sertifikat itu Pak, itu apa yang membuat sehingga hal tersebut bisa terjadi, atau mungkin ada solusi dari Dinas Pertanian agar semua petani itu mempunyai sertifikat itu? Ya kalau itu mungkin walaupun bukan ranah kita ya, tetapi kita sudah melihat pemerintah kan sudah melangkah dengan ada PTSL, ya kan, yang itu gratis atau apalah PTSL. Yang terakhir ini beberapa program nasional ada Pronas ya, PTSL. Kalau sertifikasi perorangan oke lah. Nah, sebelum mereka mendapatkan itu, kalau kita ingin mengetahui ya dengan melalui itu SPPT, surat pajak itu di sana sudah ada. Misalnya Mbak Sarah ini alamatnya di mana, di situ akan ada kriterianya bumi dan bangunan. Nah, kalau bangunan jelas mungkin rumah dan lainnya. Tapi kalau bumi bisa jadi itu sawahnya. Ada di sana nanti itu ditelusuri. Oke. Untuk 1 tahun ini insya Allah aman ya Pak untuk ketersediaan pupuk. Nah barangkali untuk tahun depan terjadi kelangkaan pupuk, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Pertanian untuk mengatasi itu Pak? Jadi kita berupaya langka itu janganlah ya, karena kalau langka ini nanti kan langka itu konotasinya barangnya yang tidak ada. Oh gitu. Tapi kadang-kadang barangnya ada, tapi mungkin distribusinya yang tersendat. Nah itu mungkin Pak. Gimana itu Pak? Ya, jadi kalau seperti itu biasanya kan teman-teman ada laporan, Pak di daerah ini kok sudah seminggu belum di drop. Ya, kita ke distributornya, minta absennya. Nah, ini di wilayah ini kapan mau di drop? Oh sekarang Pak dalam perjalanan misalnya, atau besok Pak kemarin udah di drop sekian, itu pasti ada. Makanya kalau memang ada informasi bahwa di daerah itu kok pupuk susah, sampaikan aja. Jadi kita juga akan nanti negur ini distributornya. Nanti distributor yang jelas ke kiosnya. Tapi yang paling pokok distributor ini sudah di drop belum yang ke sana. Itu nanti ada data itu. Ada data, mereka juga akan menindaklanjuti setelah kita menyampaikan informasi, biasanya langsung dicek. Oh Pak ini besok sekian ton, itu pasti ada itu informasi itu. Kemudian yang kedua, pupuk ini kan kita apalagi kalau yang non subsidi mahal, sehingga kita juga mengarahkan para petani ini untuk mulai menggunakan pupuk organik. Pupuk organik tidak harus beli, jadi buat sendiri bisa. Mengolah sendiri Pak. Mengolah sendiri bisa, bahannya macam-macam banyak. Apa ada pelatihan Pak terkait itu? Pelatihan kita tiap tahun ada, yang sekarang ini berapa ya? Tahun lalu itu 141 kelompok mungkin yang dilatih. Tapi kalau hari Rebuan pasti materi-materi itu kita berikan. Jadi kita hanya mengarahkan mereka barang-barang yang ada di sekitar kita, apakah itu limbah tanaman, kemudian kotoran hewan, itu di situ diperlakukan dengan bahan-bahan tertentu. Hanya dalam waktu 1 bulan lah maksimal, itu kan sudah bisa menjadi pupuk organik yang mestinya ibarat makanan, nutrisinya sudah luar biasa. Iya, betul. Itu nanti akan membantu pemenuhan itu nanti sebagian dari pupuk organik, yang lainnya nanti yang dari pabrik ini bisa ditekan, dikurangi, membantu
efisiensi biaya. Iya, betul. Berarti rutin ada pelatihan? Ada, bahkan yang daerah utara di daerah Banyuates ini sudah ada mereknya Argonik. Ya, Argonik, bukan organik ini. Jadi pupuk organik tapi mereknya Argonik. Argonik. Ya, ini ada salah satu di daerah Bringkuning. Ini sudah memproduksi, bahkan itu granul. Kemudian juga kita coba ke tanaman tembakau. Tanaman tembakau yang menggunakan pupuk ini 2,5 bulan sudah panen. Tapi ini terus kita berharap kepada produsen dan petani sana itu terus melakukan percobaan-percobaan. Karena organik ini juga ada beberapa yang harus dibenahi sehingga kandungan C organiknya biar naik. Itu salah satu. Kalau yang lainnya kan ada beberapa kelompok yang sudah memproduksi bokasi. Nah, ini juga di Karangdalem ini ada, di Gudung sana juga ada, kemudian di Kedundung itu juga banyak. Itu. Berapa kali pelatihannya itu, Pak? Dalam sebulan misal pelatihan untuk mengolah pupuk organik. Jadi kalau pelatihannya ini kan ada yang kegiatannya. Dari kegiatannya kebetulan yang nangani itu Bu Fatimah, Bu Nurul Fatimah, Bu Fatim kalau kita. Itu biasanya di pertemuan itu berapa ya? 4 atau 6 kali ya. Saya nggak begitu anuan. Setahunnya? Iya, satu kelompok maksudnya. Nanti sekian kelompok gitu Pak, bareng-bareng. Ya. Sejauh ini nih Pak, seperti apa respon petani dalam mengolah pupuk organik itu sebagai alternatif? Ya, yang pertama mereka kalau kita arahkan untuk, kita kan tahu limbah pertanian yang paling banyak jerami ya. Setelah panen padi itu kan banyak itu. Iya, di kawasan yang banyak sawahnya, ya, Pak. Sawahnya, ya. Itu kita kan berharap mereka mengolah itu. Mereka masih itu ada tapi tidak banyak. Yang paling banyak menggunakan kotoran sapi sama kambing. Iya, betul. Jadi mereka memang ya dari 100 sekian pun sekian persennya itu belum bisa mengikuti kita, dalam artian mereka merasa ribet. Padahal ya dengan sekali ribet itu biasanya yang dihasilkan bisa 2-3 ton. Nah itu kalau mau dihitung duitnya sudah berapa. Ya, kita tetap mendorong ke sana Mbak Sarah ya, Mbak Sarah. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, teman-teman penyuluh itu tiap Rebo nanti akan melakukan monitoring, melihat nyampe mana mereka. Bahkan kita sekarang sudah tahun keempat mungkin, apapun kegiatan di pertanian wajib menggunakan pupuk organik. Dan pupuk-pupuk itu kita ambil dari kelompok-kelompok yang ada di kita. Berarti sejauh ini nggak ada keluhan ya Pak dari petani? Nggak ada. Ini terlalu ribet atau apa gitu Pak? Kalau ribetnya itu ya, tapi mereka yang sudah memproduksi ya enak lah. Excited gitu buat sendiri. Ya. Oke, beralih dari pupuk organik Pak dan semacamnya, lanjut terkait dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Pak. Bagaimana terkait alokasi dana DBHCHT tersebut digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sampang? Ya, jadi kalau DBHCHT ini khusus untuk tembakau. Ya. Khusus Pak. Dana bagi hasil cukai tembakau. Ya. Betul. Jadi yang lainnya juga nggak bisa kita masuk. Kalaupun ada itu memang diversifikasinya. Ini dana DBHCHT yang untuk pertanian ini tahun ini kurang lebih 5 miliar. Itu 20% dari alokasi keseluruhan kabupaten. Yang pertama kita gunakan memang untuk membantu menekan biaya produksi. Itu ada peralatan. Ada traktor, sehingga nanti ngolah tanahnya lebih cepat, lebih murah. Mungkin kualitas hasil olahnya lebih bagus. Kemudian ada mesin perajan. Jadi kalau panen bako biasanya kan pakai orang. Iya, nah, orang mungkin satu jam sudah capek, ininya sudah mulai sudah mulai turun. Kalau mesin kan terus. Nah, ini juga dalam rangka membantu mereka. Kemudian dari sisi budidayanya kita juga membantu bibit. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga Sampang ini kita mengembangkan tembakau aromatik perancak T1. Jadi perancak T1 ini sudah tahun kedua atau ketiga kita kembangkan di Sampang. Harapannya kita punya brand tembakau lokal yang mempunyai ciri yaitu memang dari aromanya. Nah ini
sedang kita kembangkan juga di daerah, ada 11 kelompok yang menjadi percontohan untuk pengembangan perancak ini. Di perancak ini harganya kemarin terakhir kalau yang melati tompang atau obos itu obot itu kurang lebih 55-60, perancak ini bisa sampai 70 per kilonya. Kemudian yang kedua juga kita bantu dari pupuk terutama ZK. ZK ini kan untuk kualitas warnanya, kemudian juga bobotnya. Dari sisi warna, nah, kita bantu, walaupun tidak semua, tapi anggaran itu kita alokasikan ke sana. Nah, kalau menggunakan pupuk-pupuk yang biasa, ya mungkin dari sisi penampakan tidak jauh beda. Tapi ketika nanti dipasat, dirajang, kemudian hasilnya itu akan beda ketika itu menggunakan pupuk ZK. Nah, jadi arahnya juga untuk itu, Mbak. Yang lainnya untuk diversifikasi ini DPAJAT untuk pengembangan itu tadi kembali lagi ke bawang merah. Jadi kita berharap memulai untuk memproduksi bibit. Jadi bawang merah yang 4.000 hektar itu kebutuhan bibitnya kurang lebih 4.000 ton. Karena 1 hektar 1 ton. 4.000 ton itu dipenuhi dari luar Sampang semua. Coba, kalau 4.000 ton kemudian per kilonya 40.000, 160 miliar. Begitu orang Sampang dibawa ke Brebes. Coba kalau berputar di sini kayak apa Sampang. Nah, itulah kaya raya. Kaya raya. Jadi biar tidak ke sana kita mulai. Berapapun yang bisa kita siapkan, nah kita mulai itu. Selain alat-alat tadi, apa saja sih Pak sarpras yang sudah diadakan dari dana tersebut? Oh ya, kalau sarpras ini ya ada jalan usaha tani. Di jalan usaha tani itu sebenarnya agar peralatan itu masuk ke lokasi lebih gampang. Kemudian panenan pun nanti bisa dibawa lebih murah. Tidak harus memutar dananya lewat di situ. Itu diantaranya itu, Mbak. Oh, siap-siap. Nah, terkait tantangan infrastruktur pertanian itu Pak, apa sih tantangan utamanya Pak yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur tadi bagi petani? Kita ambil contoh aja ya. Contoh aja itu misalnya kayak jalan usaha tani atau mungkin saluran irigasi. Memang kadang-kadang ini kan lahan-lahan yang dilewati kan tidak ada ganti ruginya. Nah, ini memerlukan apa ya? Teman-teman harus berkeringat di situ. Artinya ada komunikasi yang intens kepada petani kita itu untuk meyakinkan bahwa semua yang akan dibangun itu untuk mereka. Ya kan? Nah, setelah mereka oke, baru biasanya itu. Yang kedua, loh kalau jalannya ini sudah bagus, ini yang bahaya. Nanti di kiri kanan akan muncul rumah, akhirnya mengurangi sawah. Nah, ini mengurangi lahan, mengurangi lahan. Nanti lahan kita sudah dijaga jangan berkurang. Ketika difasilitasi itu kiri kanan muncul rumah. Nah, ini juga menjadi bahan teman-teman ini ketika sosialisasi kita sampaikan. Makanya kalau sekarang ini mungkin jalan usaha tani itu tidak, kalau dulu kan sampai 2,5 meter. Ini sekarang boleh 1,5 boleh, hanya untuk traktor atau mungkin roda 3. Kalau sudah bisa mobil, wah repot lah. Nanti kiri kanan akan muncul itu. Cara Dinas Pertanian untuk mengatasi masalah lahan dan air itu apa sih Pak sejauh ini Pak? Yang pertama ya, jadi ini mungkin merupakan tantangan kita ya Mbak ya. Jadi ke depan itu yang pertama lahan dulu. Jadi lahan kita ini sebenarnya sudah tanda petik tidak subur lagi. Kandungan bahan organiknya terakhir dari sekarang BSIP, kalau dulu itu BPTP, hanya 0,8%. Lahan yang subur 2% ke atas. Ya, itu sudah satu. Dan yang kedua, banyak alih fungsi. Ya, apakah itu dibuat perumahan atau mungkin membangun rumah, pertokoan, ya kan? Nah, ini juga. Jadi lahan kita ini kalau yang tingkat kesuburannya kurang, ya pupuk organik itu tadi. Jawabannya, lokasi itu. Kita sebanyak-banyaknya mengembalikan limbah-limbah itu ke
lahan kita lagi. Betul, Itu Pak ya. betul. Nah sekarang kalau yang alih fungsi, nah alih fungsi ini, karena kan ini berbagai sektor yang masuk kan, kalau sudah lahan itu kepentingannya mungkin di situ untuk perdagangan, untuk perumahan, untuk dan lainnya. Nah, kita ada kegiatan kita itu lahan pangan ber-LP2B. Hanya saja memang sampai sekarang baru keputusan Bupati. Artinya begini, lahan-lahan pangan sawah kita yang menghasilkan pangan ini tidak boleh dialihfungsikan. Jadi itu nantinya yang kita hitung itu 20-30 tahun ke depan sampang nanti kebutuhannya dari lahan ini. Ini sudah kita petakan, tetapi untuk by name by trade punya misalnya Mbak Sarah, Mas Moksin, Mbak Mei, punya saya itu sekian-sekian, belum sampai sana. Saya masih global. Nah ini salah satu, ketika sudah ada itu, nanti semua pembangunan dan lainnya itu harus di luar itu. Harus sesuai dengan tata ruang. Kalau nggak sesuai ya udah ditolak. Sampai sekarang pun kita juga seperti itu. Jadi ketika itu sudah masuk ke zona atau area LP2B atau LSD, lahan sawah dilindungi yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu, kita nggak berani. Karena itu dari sana sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kita nggak berani terus ucuk-ucuk setuju, nggak bisa. Kecuali itu keluar dulu dari LSD, tapi harus ada ganti. Baru itu dapat. Nah, upaya kita ini sedang memperjuangkan bagaimana nanti kegiatan lahan pangan berkah LP2B ini bisa kita lanjutkan sampai tuntas by name by dress. Itu yang lahan. Kemudian air, kita sama-sama tahu lah, air sudah seperti ini. Kita itu ketersediaan air kan tanda petik terbatas. Iya, apalagi sekarang musim kemarau, Pak, apalagi musim kemarau. Jadi kalau kemarau sudah nggak ada air, nanti kalau musim hujan nggak ada tempat yang bebas air kan gitu ya. Iya, menampung. Mohon maaf ya, mungkin kalau di orang mana Lamongan itu kan seringan man. Sampai kalau mau anu nggak iso dodok gitu istilahnya. Nah, air inilah bagaimana memanfaatkan air semaksimal mungkin. Sebenarnya sama kembali lagi ketika tanah kita itu sudah banyak mengandung bahan organik, air yang sedikit itu nanti bisa bertahan lebih lama. Ya. Nah inilah yang kita gerakkan juga petani kita. Ya, terkait lahan dan air tentunya Pak ya. Iklim juga mempengaruhi sektor pertanian. Ya. Dan sekarang sudah mulai kering Pak ya. Bahkan tanah itu sudah mulai apa itu namanya? Pecah-pecah Pak ya. Nah, apa sih Pak strategi yang diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari iklim tersebut yang melihat sekarang sudah mulai kering, bahkan di Sampang Utara sudah di store air kayaknya Pak setiap hari. Ini kan tentunya mengancam produksi pertanian Pak. Ya, jadi kalau alam kita sudah nggak bisa mau kemana kalau alam. Banjir mau diapakan? Iya, betul sih Pak. Mau dibendung di atas, nggak bisa kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Jadi sekarang ini kan kering, makanya wilayah-wilayah yang kering seperti ini kita lebih banyak menggunakan pupuk organik tadi. Yang kedua, mengusahakan tanaman yang memang tahan kering. Contoh, kacang-kacangan, kacang tanah. Kacang tanah itu ketika nanam kemudian tumbuh nggak ada air, dia akan hidup, akan panen tapi kecil-kecil. Coba yang lain, padi mati, ya kan? Nah, jagung ya nggak tumbuh. Tuh. Nah, jadi kita memilih di situ. Jadi kita nyari antisipasi ketika BMKG sudah mengeluarkan peringatan, tapi bukan peringatan untuk tsunami ya, peringatan untuk nanti ada kekeringan daerah yang kering tanpa hujan itu ada sekian, itu selalu ada informasi itu. Nah, kita mengarahkan ke sana. Inilah yang harus ditanam. Jadi biar nanti mereka juga air nggak terlalu banyak, tapi tetap masih bisa menghasilkan. Dengan kualitas yang baik. Ya, itu Mbak Sarah. Oke, siap. Terakhir nih Pak Suyono. Pak Suyono. Suyono. Terakhir Pak, terkait program peningkatan kualitas benih dan bibit. Apakah ada program khusus Pak untuk meningkatkan kualitas benih dan bibit dari Dinas Pertanian? Yang pertama benih bibit, karena di pertanian ada tanaman pangan, ada horti, ada peternakan,
ada ketahanan pangan, Ya. ada penyuluhan kan. Nah, benih dan bibit untuk tanaman pangan dulu. Kita ini punya penangkar 5 kelompok penangkar. Artinya apa? Kelompok ini memproduksi benih padi. Kita gagas kurang lebih mulai tahun 96 sampai hari ini masih eksis. Ya. Bisa. Harapan kita benih-benih yang dikembangkan di sini itu sesuai dengan alam Sampang. Sehingga kalau kita kita bisa memproduksi itu, 1 sudah sesuai, 2 harganya lebih murah. Beda kalau ngambil di Jawa. Ya. Sama kembali lagi ketika berlomba-lomba ngambil benih dari Jawa, ya duitnya orang Sampang lari ke Mojokerto, ke Jember, ke Banyuwangi. Nah, kita berharap nanti dicegati di sini. Kita punya 6 penangkar benih. Itu tergantung mereka mau mengembangkan apa varietas. Kalau sekarang yang paling banyak itu varietas Impari 42, ada Impari 48, yang paling bagus kayaknya ini 48. Nah, ini beberapa penangkar kita sudah kita sampaikan itu, sehingga nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh lah sampai apalagi ke Mojokerto, dan harganya lebih murah. Ini kita mendorong itu yang sudah ada 6 ini nanti bisa berproduksi lagi, karena kemarin-kemarin itu karena banyak bantuan mereka juga nggak laku, Mbak. Ya. Kemudian bibit ternak, dalam hal ini sapi. Jadi kita ada IB, inseminasi buatan. Jadi nanti petani ini untuk memperbaiki ternaknya itu ya, kualitas ternak itu mereka akan melakukan inseminasi buatan, kawin suntik. Mereka akan memilih apakah tetap akan programnya itu nanti pengen punya anakan yang Madura asli, atau nanti dengan lain, misalnya dengan limusin menjadi madrasin. Nah, ini kita tawarkan seperti itu. Dan alhamdulillah kalau sampai sekarang mungkin untuk perbaikan itu kita lebih banyak ke madrasinnya, justru silang, karena anak-anak yang sapi Madura limusin ya, madrasin itu Madura limusin itu harganya lebih mahal, sehingga banyak yang dicari oleh peternak kita seperti itu. Kalau kita mau pemulihan sendiri belum bisa, terutama ternak. Untuk nyari indukan yang asli Madura pun susah, Sulit, Pak, ya. susah. Jadi tahun kemarin kita sudah ada berapa, 2 atau 3. Tapi ketika dari Lawang datang dicek, tidak masuk juga. Karena balai di Lawang itu menyiapkan semennya, setronya. Setro itu apa? Mohon maaf, maninya yang beku. Itu kan harus dicari yang asli. Iya. Nah, ternyata di sana itu tinggal 2 indukan. Masih kurang, nyari lagi. Sampang itu menawarkan 2 tapi tidak masuk. Karena memang begitu susahnya mencari yang asli. Itu, Mbak. Oke, pembahasan yang luar biasa dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang pastinya akan mudah dipahami khususnya bagi para petani yang membutuhkan informasi tadi, Pak. Nah, paling terakhir nih, Pak, closing statement dari Bapak Insinyur Suyono MSI kepada Tretan Klik Madura, Bapak, terkait sekarang kan juga hampir punah, Pak, ya, para petani-petani tua, dan pastinya harus ada regenerasi petani baru. Betul. Dan juga bisa menyinggung persoalan potensi apa yang dimiliki daerah kita, Pak, di Kabupaten Sampang khususnya terkait mengembangkan pertanian. Silahkan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya. Ini karena Mbak Sarah juga sudah sampaikan bahwa petani ini sudah profesi yang langka. Iya, betul. Ya. Yang mau bertani itu yang tua-tua, yang muda-muda nggak mau. Saya yakin ini mas nggak mau. Nggak mau semuanya ini, Tretan Klik Madura. Tapi begini, saya berharap petani ini, karena pertanian khususnya, ini kan peranannya sudah bukan ecek-ecek lagi, karena apa, masalah pangan. Iya, betul. Nah, kalau nanti ditinggalkan siapa yang akan ada di situ? Betul. Mau makan apa? Jadi kasarannya kan sudah seperti itu. Iya, gitu, Pak. Untuk ketahanan pangan, kemudian untuk meningkatkan pendapatan, kemudian untuk lapangan kerja juga. Bertani itu
Makanya kalau kita bisa boleh nyampaikan, petani itu adalah pahlawan pangan kita. Punya duit, nggak punya duit, akan nanam. Dibantu, nggak dibantu, akan nanam. Iya. Mereka. Walaupun dari kecil 0,0, tapi setelah dikumpulkan, berguna untuk seluruh negara ini kan, untuk penduduk. Nah, saya berharap para pemuda yang ada di, apakah itu di pedesaan, mungkin di kota. Bertani itu bukan hal yang memalukan. Iya. Bertani itu peluangnya luar biasa kalau kita mau cari cuan. Prinsipnya pelajari memang mana pasar pelajari yang betul Pak, ya, dalami betul. Dan sekali terjun, jangan terus begitu gagal berhenti, nggak akan jadi apa-apa. Iya. Kan ada masa-masa untuk mengevaluasi apa sih penyebabnya, sehingga di situ contoh aja seperti Mahfud kampung Melon Napote, kemudian Pak siapa itu? Ahyan apa di mana di Banyuates, Bu Ahyani, oh, itu luar biasa. Kita pun ketika ada para petani itu, apalagi ini apa istilah itu, pemuda-pemuda tani ya, yang kalau petani milenial ini, ketika mereka sudah mempunyai embrio untuk dikembangkan, kita akan masuk sana. Beberapa yang kita contoh, mereka menanam menanam melon. Kita kasih aja bentuk-bentuk yang lob, kotak, itu harganya sudah 2-3 kali lipat. Untuk mereka, bukan untuk kita. Itu untuk mengangkat mereka. Jadi saya berharap pemuda-pemuda ini kembalilah ke desa. Di sana itu potensinya luar biasa. Kalau nggak mau pakai tanah, semuanya sekarang bisa pakai air dengan hidroponik. Ya, bisa, itu juga menghasilkan duit. Kalaupun nanti mau ngolah tanah susah, sekarang sudah traktornya juga dikendalikan dengan remote. Orangnya main HP di pondok, di sawah. Sudah canggih Pak ya? Sudah canggih. Sekarang kalau mau nyiram, sudah nggak usah nyirami satu-satu. Sudah pakai smart irrigation bisa. Semuanya ada. Sekarang kita sudah mulai lagi dengan menggunakan tenaga surya untuk untuk menggerakkan pompa-pompa dan lainnya. Petaninya juga nggak bayar listrik. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya ini adalah peluang untuk mendorong pertanian itu tidak susah. Betul. Tidak berat. Kita hanya tinggal memanage saja. Tentunya memang untuk awal itu kan memang butuh modal yang besar. Ya. Tapi ketika kita bisa mensupport dari sana untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan dikembangkan oleh mereka yang terjun. Ya. Sekali lagi, masa depan kita sebenarnya ada di pedesaan. Ya, betul. Mau kemana? Kalau pertanian itu masa depannya ada di pedesaan. Dan pedesaan itu masa depan kita. Ya. Negara kita. Kalau pedesaan nanti nggak digarap, wassalam. Nggak makan kita berarti. Nggak makan kita. Itu Mbak saya. Bapak sudah makan hari ini Pak? Hah? Sudah 2 kali. Masya Allah, luar biasa. Berarti intinya untuk pemuda, petani milenial lah Pak ya. Kuncinya hanya satu, mau atau tidak mau. Betul. Sekarang sudah bukan seperti zaman dulu Pak ya. Kalau statement pemuda yang zaman dulu itu, kalau bahasa Maduranya kun kareh lesonah atani gitu Pak. Jadi cuma ada hasil tani tapi uang nggak ada, cuma bisa makan tapi untuk kebutuhan yang lain tidak ada begitu Pak. Jadi sekarang sudah canggih, sudah banyak alat-alat yang bisa mendukung kualitas dan kuantitas dalam segi pertanian gitu Pak ya. Terima kasih Pak Suyono. Bapak Insinyur Suyono MSI sudah bersedia hadir di studio Klik Madura, memberikan pemaparan yang luar biasa dan informasi yang penting tentunya khususnya bagi para petani, juga petani milenial yang akan menjadi regenerasi para petani saat ini untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup khususnya di Kabupaten Sampang Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Tretan Klik Madura. Tetap tonton program Ngulik di channel YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Zahra Hasan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.